Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini, insya Allah saya akan membagikan sebuah faedah yang sangat agung, yaitu tentang manfaat dari air hujan untuk menyembuhkan segala macam penyakit yang menerpa kita, yang tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik penyakit itu yang sifatnya medis maupun non-medis, baik yang menerpa jasmani kita maupun rohani kita, atau mungkin penyakit itu menyerang fisik kita maupun mental kita. Insya Allah dengan barokah ayat Al-Quran yang dibacakan pada air tersebut, semua penyakit yang menerpa kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga bisa dijadikan wasilah untuk sepasang suami istri yang sudah lama menikah, tapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala belum dikaruniai turunan. Insya Allah barokah ayat Al-Quran yang dibacakan pada air hujan tersebut, yang bersangkutan akan segera diberi keturunan. Saya tegaskan di sini bahwa semua ini bisa terjadi tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menyampaikan penjelasan ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu kitab An-Nawadir. Kitab ini disusun oleh Al-Imam Ahmad Syihabuddin bin Abi Salamah Al-Qalyubi rahimahullah. Sengaja saya sampaikan sumber kitabnya agar para sahabat yang mau mengamalkan lebih yakin terhadap apa yang diamalkannya, dan bagi sahabat yang ingin lebih memperdalam lagi dalam masalah ini bisa langsung melihat sendiri ke sumber aslinya. Dan bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya saya tulis di kolom deskripsi, di mana dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diceritakan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, allamani Jibril alaihi salam dawaan la ahtaju ma'ahu ila dawain wala tabibin. Telah mengajarkan kepadaku malaikat Jibril alaihi salam tentang sebuah obat. La ahtaju ma'ahu ila dawain wala tabibin, di mana dengan obat tersebut saya tak lagi butuh pada obat-obat yang lain, wala tabibin, dan juga tidak membutuhkan dokter lagi, saking dari mujarabnya obat tersebut. Nah, mendengar perkataan Nabi ini, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bertanya kepada Nabi, wa ma huwa ya Rasulullah, obat apa itu wahai Rasulullah? Lana hajatun ila hadad dawa, kami sangat membutuhkan sekali pada obat tersebut. Artinya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini penasaran tentang kemujarraban dari obat tersebut, sehingga beliau bertanya kepada Nabi. Setelah mendapat pertanyaan itu, Nabi lalu menjawab, faqala yu'khadu syai'un mimma il-matar wa tutla alaihi fatihatul kitab wal ikhlasu wal falaku wan nasu wa ayatul kursi sab'ina marratan. Kita ngambil air hujan, ya, ketika hujan turun kita tadailah pakai baskom atau pakai panci atau pakai ember atau wadah yang lain. Wa tutla alaihi fatihatul kitab wal ikhlas, kemudian air hujan itu dibacakan surat Al-Fatihah, surat Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan ayat kursi, masing-masing
70 kali. Wa yushrabu udwatan wa asyiyatan sab'ata ayyamin. Dan air hujan itu diminumkan kepada yang bersangkutan udwatan wa asyiyatan setiap pagi dan sore sab'ata ayyamin selama 7 hari. Jadi caranya kita ambil air hujan melalui baskom atau melalui ember atau wadah yang lain. Nah, air hujan itu lalu kita bacain surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Qul a'udzu birabbil falaq, surat Qul a'udzu birabbin nas, dan ayat kursi masing-masing 70 kali. Nah, kalau hal ini dilakukan, maka Nabi bersabda, "Fawalladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya", demi Allah yang telah mengutusku sebagai nabi, laqad qala li Jibril alaihi salam. Jibril telah berkata kepadaku, kata Nabi, "Innahu man syariba min hadzal ma'i rafa'allahu an jasadihi kullada'in." Bahwa sesungguhnya barang siapa yang minum dari air tersebut, rafa'allahu an jasadihi kullada'in, maka Allah akan menghilangkan dari tubuhnya kullada'in, semua penyakit yang menderanya. Semua penyakit yang ada pada dirinya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa afahu min jami'il amradi wal auja'i, dan Allah akan menyembuhkan dia min jami'il amrad, dari semua penyakit yang menderanya, wal auja'i, dan semua rasa sakit yang dideritanya. Ini barokah dari ayat Al-Quran yang dibacakan pada air hujan tersebut. Nah, selanjutnya dalam kitab ini juga diterangkan, wa man saqa imra'atahu, barang siapa dari seorang suami yang meminumkan air tersebut pada istrinya, wa nama ma'aha, kemudian suami itu tidur bersama istrinya, dengan artian melakukan hubungan suami istri, hamalat biidznillahi ta'ala, maka istri itu akan hamil, yang tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yazilus sihr, dan Allah akan menghilangkan sihir yang ada pada dirinya. Artinya jika yang bersangkutan terkena sihir, terkena guna-guna, terkena santet dari orang lain, insya Allah barokah ayat Al-Quran yang dibacakan pada air hujan tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan semua sihir-sihir yang ada pada dirinya. Wala yuhsi ma fihi minal manafi' illallah, dan siapapun tidak ada yang bisa menghitung dari banyaknya manfaat yang ada pada air itu, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya saking dari banyaknya manfaat yang ada pada air itu, siapapun tak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang tata cara dalam mengerjakannya. Setelah air itu kita ambil, maka pada malam harinya kita bacakan ayat-ayat Al-Quran tadi. Namun sebelum itu, sebaiknya kita bertawassul dulu. Kita kirim Fatihah kepada Nabi besar Muhammad SAW 1 kali. Kemudian yang kedua, kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita 1 kali. Yang ketiga, kepada guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya. Cukup kita mengucapkan Fatihah yang ketiga ini, saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah, begitu. Yang keempat, Fatihah dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah kita sebutkan satu-satu namanya. Cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat, saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini Al-Fatihah, begitu. Dan yang kelima, khususkan untuk hajat kita. Misalnya mudah-mudahan dengan barokah ayat Al-Quran ini Allah menyembuhkan penyakitku, Al-Fatihah. Atau mudah-mudahan dengan barokah ayat Al-Quran ini Allah segera menyembuhkan penyakit anakku, Al-Fatihah. Kalau kita membacakan untuk anak kita. Atau misalnya mudah-mudahan dengan barokah ayat Al-Quran ini Allah segera memberikan kami keturunan Al-Fatihah, begitu. Dan lain sebagainya, tergantung dari doa yang akan kita panjatkan. Ini antara lain fadilah dari ayat Al-Quran yang dibacakan pada air hujan ini. Bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya saya tulis di kolom deskripsi.
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan membimbing kita, menuntun kita dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.